karena melakukan penghormatan yang berlebihan, yang tujuannya tidak murni sekedar menghormat, maka biasanya orang-orang yang seperti ini itu akan disepelekan oleh orang lain. Bahwa salah satu anjuran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya adalah kita, orang-orang kaya, yang mencintai orang-orang miskin. Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, tingkatan yang lebih rendah lagi adalah apabila orang yang miskin ini tidak mau bergaul atau duduk bersama dengan orang-orang kaya. Kenapa? Karena sifat kebenciannya, karena sifat iri hatinya. Kalau orang sudah tertanam dalam dirinya itu iri, dengki, apalagi ini adalah orang yang tidak punya, ini jelas sangat-sangat merugikan dirinya sendiri. Kenapa? Karena kalau kita melakukan kebencian atau bahkan menghindar, ya bagaimana kita bisa untuk belajar dari orang-orang yang sukses, dari orang-orang yang mampu tadi. Mau duduk bersama, mau mendekatkan diri kepada orang yang kaya, itu bukan berarti tujuannya seperti yang kemarin kita bicarakan, dengan tujuan mengemis-kemis, bukan. Tapi yang penting adalah bagaimana kita bisa meniru, kalau bisa memohon untuk diberi petunjuk bagaimana cara-cara yang terbaik di dalam melakukan usaha misalnya, dalam mengarungi kehidupan misalnya. Karena manusia itu kan pasti butuh nasihat, butuh bimbingan. Tidak bisa kita hanya berpikir sendiri saja, tidak bisa. Boleh jadi kalau kita bisa dekat dengan mereka, dan kita dianggap orang yang jujur, orang yang baik, orang yang sebetulnya punya kemampuan, cuma karena dia tidak punya modal, boleh jadi mereka akan membantu kita untuk memberikan modal sehingga bisa untuk berusaha yang jauh lebih baik. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, kemudian yang keempat adalah azab saat kita dalam keadaan sengsara atau dalam keadaan miskin. Apa? Tetap melakukan ibadah sesuai dengan yang dia mampu. Jangan kendor ibadahnya. Ini kan sebetulnya kalau kita lihat banyak orang yang tidak punya, orang yang tidak mampu, malah lupa dengan kewajibannya, lupa dengan ibadahnya, lupa dengan yang seharusnya dilakukan di dalam agama. Apakah itu sholat, apakah itu puasa yang wajib. Kenapa? Semakin kita menjauh dari Tuhan dalam keadaan yang seperti ini, itu justru akan menambah blunder pada dirinya sendiri.
Hati akan selalu gundah. Hati akan selalu cemas. Tidak punya ketenangan. Yang ada hanya gresulo. Apa gresulo? Menyesal. Menyesali dirinya sendiri. Jadi bukan untuk keluar dari masalah yang semestinya bisa dilakukan oleh dia. Coba kalau kita dalam posisi yang batinnya tenang, batinnya damai, walaupun tidak punya, maka pikiran kita itu akan jernih. Pikiran kita itu akan sehat, mampu berpikir, piye carane, gitu. Maka tidak heran kalau orang-orang yang tidak menjauhkan dirinya dari ajaran Tuhan, diuji dengan kemiskinan, diuji dengan kefakiran yang sangat. Banyak yang malah menjadi kufur, malah menjadi ingkar pada Tuhannya. Ini ya rugi tuh. Rugi dunia dan akhirat. Di dunianya sengsara, di akhiratnya apalagi, karena tidak menjalankan perintah-perintah Tuhannya. Bahkan melanggar larangannya. Kan double kuadrat itu. Dunia sengsara, akhirat sengsara. Ya ibaratnya, walaupun dianya sengsara, ya akhiratnya ya jangan sengsara. Syukur-syukur bisa kedua-duanya tidak sengsara. Di dunia maupun di akhirat. Itu yang diharapkan. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Makanya tadi. Ayo. Walaupun dalam kondisi kita diuji dengan ketidakmampuan harta. Tetap. Ibadahnya jangan kendor. Sewaktu-waktu kita mendapat rezeki. Dan saat itu kita punya kecukupan. Punya kelebihan. Ya tetap kita keluarkan sedekah. Membantu yang lainnya. Lah justru pahalanya jauh lebih besar daripada sedekahnya orang kaya. Karena kalau orang kaya jelas. Mengeluarkan sesuatu. Sedekah itu ya ringan-ringan saja yang punya harta. Tapi kalau orang miskin, walaupun kelebihan, maupun lebih dari kecukupannya saat itu kan hanya sesaat, saat itu doang. Mungkin besok susah lagi nyarinya. Mungkin besoknya lagi belum tahu dari mana dapat duit. Nah pada saat yang seperti ini dia mau membantu orang lain, mau memberikan satu kebaikan pada orang lain yang memerlukan. Justru disinilah mendapat pahala yang jauh lebih besar daripada mereka-mereka yang mampu. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Maka sebaiknya kita harus selalu ingat pada Tuhan, pada agamanya, untuk mengarungi kehidupan ini dengan hati yang jernih, dengan pikiran yang sehat, walaupun dalam keadaan yang dapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, jangan lupa kita senantiasa berikhtiar, berdoa, bertawakal pada Allah. Maka semuanya akan bisa kita lalui dengan baik. Tapi jangan sekali-kali kita merasa putus asa. Bahkan apalagi kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan hina. Sampai menjual diri kita. Menjual kehormatan kita. Apalagi melakukan tindakan-tindakan pidana
ini jelas akan sangat merugikan bagi dirinya, bahkan buat keluarganya maupun masyarakat sekitarnya. Jadilah orang-orang walaupun tidak punya, walaupun tidak mampu, tapi orang-orang yang mau, yang bisa bermanfaat kepada orang banyak, yang bisa bermanfaat pada orang lain. Setidaknya manfaat untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya sendiri. Maka kalau orang yang tidak punya, mempunyai pikiran, mempunyai jiwa yang seperti ini, insya Allah hidupnya akan tenang. Apapun yang dia dapat, pasti akan selalu disyukuri. Tidak memandang ke atas, tapi lihatlah ke bawah. Maka dengan bisa melakukan yang seperti itu, rezeki, nikmat akan Allah berikan pada dia. Dan pasti nikmat akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Demikian, semoga ada hikmahnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.